Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ya. Setelah mengupas tuntas gambaran zaman Edan dan tanda-tanda kehadirannya, akan mengajak kita pada sebuah pertanyaan yang lebih mendalam dan personal. Di manakah sebenarnya sosok Sang Ratu Adil dan Satria Piningit bisa kita temukan? Apakah mereka adalah figur tunggal yang akan turun dari langit? Ataukah mereka adalah manifestasi dari sebuah kesadaran kolektif yang bersemayam di dalam diri setiap individu? Selama berabad-abad, masyarakat Jawa telah mengidentifikasi banyak tokoh sebagai calon Ratu Adil atau Satria Piningit. Dari pangeran yang berjuang melawan penjajah, tokoh agama yang menyebarkan ajaran kebaikan, hingga pemimpin politik yang menjanjikan reformasi. Setiap kali ada figur yang menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan yang adil dan berpihak pada rakyat, narasi ini kembali hidup. Namun, seringkali harapan itu berakhir dengan kekecewaan. Figur yang tadinya dianggap sebagai penyelamat, pada akhirnya menunjukkan cacat dan kelemahan yang membuatnya tidak ideal. Hal ini memunculkan sebuah pemahaman baru. Mungkin, pencarian Ratu Adil dan Satria Piningit secara harfiah adalah sebuah kesia-siaan. Bahwa ramalan Jayabaya bukanlah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan dengan menemukan satu sosok manusia, melainkan sebuah parabel spiritual yang mengajak kita untuk merenungkan makna kepemimpinan sejati. Ratu Adil dan Satria Piningit adalah arketipe atau prototipe dari nilai-nilai luhur yang harus ada pada setiap pemimpin dan juga setiap individu. Ratu Adil adalah arketipe dari keadilan dan integritas. Ia adalah cerminan dari hati nurani yang bersih, yang tidak bisa dibeli atau ditukar dengan kekuasaan. Keadilan yang dibawanya bukan hanya sebatas keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, ekonomi, dan spiritual. Ia adalah simbol dari kebenaran yang tak kenal kompromi, yang berani melawan arus demi membela yang lemah. Dalam konteks ini, Ratu Adil bisa jadi adalah seorang guru yang jujur mengajarkan ilmu, seorang petani yang tekun mengolah tanah, atau seorang pengusaha yang tidak mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Keadilan ada di mana-mana, di dalam setiap tindakan kecil, yang dilakukan dengan tulus. Sementara itu, Satria Piningit adalah arketipe dari kesederhanaan dan kebijaksanaan. Ia adalah cerminan dari kekuatan yang tidak ditunjukkan secara lahiriah, melainkan kekuatan batin yang telah ditempa oleh penderitaan dan pengalaman. Ia tidak mencari popularitas atau pujian, karena tujuannya hanya satu, mengabdi pada kebaikan. Ia adalah sosok yang telah disembunyikan dari hiruk-pikuk dunia, karena ia tidak memerlukan pengakuan eksternal untuk menjalankan misinya. Satria Piningit bisa jadi adalah seorang seniman yang karyanya menginspirasi banyak orang, seorang aktivis yang berani menyuarakan kebenaran, atau seorang pemimpin komunitas yang bekerja tanpa pamrih. Mereka adalah kesatria tersembunyi yang melakukan hal-hal besar dari balik layar, tanpa mengharapkan balasan. Dengan demikian, makna dari menanti Sang Ratu Adil dan Satria Piningit bergeser dari sebuah penantian pasif, menjadi sebuah proses penciptaan. Kita tidak lagi menunggu mereka datang, melainkan berusaha untuk menjadi bagian dari mereka. Setiap kali kita memilih kejujuran di atas kebohongan, keadilan di atas ketidakadilan, dan kebaikan di atas kejahatan, kita sebenarnya sedang mewujudkan Ratu Adil dan Satria Piningit di dalam diri kita. Mereka bukan lagi figur mitologis yang jauh di sana, melainkan semangat yang hidup di dalam setiap individu yang berani menolak zaman Edan. Ini adalah sebuah konsep yang sangat memberdayakan. Ia menghilangkan ketergantungan pada satu sosok penyelamat dan mengembalikan tanggung jawab kepada kita semua. Perubahan tidak akan datang dari atas, melainkan dari akar rumput, dari setiap individu yang memilih untuk hidup dengan integritas. Setiap tindakan kecil yang adil dan bijaksana, sekecil apapun itu, adalah sebuah langkah menuju terwujudnya masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang siap untuk menyambut fajar baru. Ini adalah sebuah ajakan untuk merenung dan bertindak. Ia menantang kita untuk melihat lebih dari sekadar permukaan, untuk tidak hanya mencari Ratu Adil di luar sana, melainkan juga menemukannya di dalam diri kita sendiri. Sebab, pada akhirnya, Jayabaya mungkin ingin menyampaikan bahwa kita semua adalah bagian dari solusi. Bahwa kebangkitan kembali adalah sebuah proses kolektif, dan bahwa keadilan sejati akan terwujud hanya jika kita semua berani menjadi bagian dari Satria Piningit dan Ratu Adil yang kita dambakan.